Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harap kalian pada hari ini sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini saya sebagai pengampu mapel IPS akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita seharusnya tahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Di sini bisa kalian lihat ada gambar gas LPG dengan tulisan maaf gas habis. Itu tandanya terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan ini muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang sangat banyak atau jumlahnya tidak terbatas. Dengan demikian, kebutuhan manusia apabila barang terjadi kelangkaan itu akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Bagaimana sih jika terjadi kelangkaan? Nah, kalian tidak bisa memasak. Kemudian dampaknya gas akan lebih mahal harganya. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita perlu belajar yang namanya ilmu ekonomi. Pada bab ini kita akan belajar ilmu ekonomi bersama-sama. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita akan belajar yang namanya kelangkaan. Di sini kita belajar kelangkaan. Kalian bisa lihat di situ ada kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah keinginan atau barang yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, apabila ada kebutuhan, maka ada pula yang dinamakan alat pemenuh kebutuhan atau bisa kalian lihat di buku, alat pemuas kebutuhan. Nah, ilmu ekonomi mengakui atau ilmu ekonomi menyatakan apabila terjadi kelangkaan, maka kebutuhan atau keinginan manusia lebih besar daripada alat pemenuh kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Seperti itu. Nah, dari uraian jelas bahwa kebutuhan manusia demikian banyaknya. Sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain yang menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Nah, kemudian kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang kemudian masalah itu dikenal dengan masalah ekonomi. Nah, setelah tadi kita belajar kelangkaan, kemudian sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan. Di sini macam-macam kebutuhan itu ada 4, yaitu yang pertama kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, yang kedua kebutuhan menurut sifatnya, yang ketiga kebutuhan menurut waktu penggunaannya, dan yang keempat
kebutuhan menurut subjeknya. Nah, di sini kita akan belajar dulu ya tentang macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Di sini kebutuhan intensitas atau tingkatannya itu dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pasti kalian tidak asing ya dengan mendengar kata-kata kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih jelas lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Di sini kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Di sini contohnya yaitu makan, minum, kita menggunakan pakaian, dan rumah atau tempat kita untuk istirahat. Apabila tidak ada ketiga dari rangkaian tersebut, makan, berpakaian, dan berteduh, pasti kita akan susah ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder. Di sini kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Nah, jadi kebutuhan sekunder ini apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Di sini saya ada contoh yaitu lemari, sabun, setrika, dan perabot rumah tangga. Mungkin kalian di rumah punya barang sekunder, bisa tolong dijawab di kolom komentar ya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, di sini kebutuhan tersier itu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Di sini yang dimaksud kebutuhan primer itu kebutuhan atau barang-barang yang mewah. Misal, kebutuhan sekunder jam tangan sudah punya. Nah, kalian karena mempunyai uang yang lebih, kalian bisa membeli jam tangan dengan harga yang lebih mahal, seperti itu. Di sini saya ada contoh mobil mewah, jam tangan mewah, dan rumah mewah. Mungkin kalau kalian mempunyai barang tersier, bisa dijawab di kolom komentar. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Di sini ada 2. Yang pertama kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Saya akan kasih contoh yaitu ada olahraga atau obat bagi yang sakit. Olahraga bisa macam-macam ya, ada bulu tangkis, basket, lari, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Saya ada contoh yaitu rekreasi, agama, kemudian pendidikan. Nah, kemudian macam kebutuhan yang ketiga yaitu menurut waktunya. Di sini juga dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Saya akan kasih contoh yaitu makan atau minum, kemudian obat-obatan apabila sakit ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan masa yang akan datang merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Misal, tabungan atau investasi. Nah, kemudian yang terakhir, macam kebutuhan menurut subjeknya. Di sini juga ada 2, yaitu
kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kalian bisa tahu sendiri, kebutuhan individual yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Misal, makan atau minuman, kemudian kacamata, sepatu, pakaian, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Di sini saya ada contoh jalan, sekolah, pasar, jembatan. Kemudian kalau kalian ada ide lagi apa sih kebutuhan kelompok atau individu bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah, di sini karena kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu yang pertama jenis kelamin ya. Bisa kalian ketahui sendiri apabila jenis kelamin perempuan kalian membutuhkan rok, kemudian sepatunya agak yang tinggi, kalau pria butuh celana, pecis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan. 6, status sosial. Dan 7, perbedaan selera. Nah, setelah tadi kita membahas tentang kelangkaan, kemudian kebutuhan, sekarang kita akan membahas tentang alat pemenuh kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan. Di sini bisa kalian lihat, saya mencantumkan alat pemuas kebutuhan itu ada menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, yaitu ada dua ya, barang ekonomis dan barang bebas. Kemudian alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain itu ada dua juga, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Di situ juga barang ada dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Dan yang terakhir, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Di situ ada tiga, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, di sini tugas kalian yaitu memberikan informasi. Apa sih barang, pengertian barang tersebut. Kemudian kalian bisa beri contohnya. Gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Bisa kalian lihat gambar yang pertama itu ada home industri pembuatan jenang. Di sini tindakan mereka didorong oleh kekuatan yang ada pada diri mereka. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif. Dalam tindakan ekonomis yang dilakukan manusia, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri manusia atau pengaruh diri orang lain. Kemudian segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomis. Nah, kemudian dari gambar 2 bisa kalian lihat juga itu ada bapak-bapak jualan bakso. Itu dari gambar tersebut jelas bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, kemudian keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Setelah kalian lihat gambar sebelumnya, di sini saya ada macam-macam motif ekonomi, yaitu ada 4. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang Ibu minta itu motif untuk memenuhi kebutuhan, berbuat sosial, mendapatkan penghargaan, dan memperoleh kekuasaan. Kalian berikan pengertiannya, kemudian
contoh dari motif tersebut. Sekian pertemuan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ibu harap kalian semua mengerjakan tugas yang diberikan ya. Tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan good luck.